Sudah dinyalakan komputernya? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Jadi sekarang materinya yaitu masih di jaringan komputer. Kita mensimulasikan jaringan komputer klien server. Simulasi jaringan komputer klien server, yaitu komputer klien ya, komputer klien yang menerima layanan dari server. Itu adanya komputer klien server, yaitu komputer klien yang menerima layanan dari server. Nah, layanan apa saja? Ada beberapa layanan ya, yaitu layanan HTTP, kemudian DNS, kemudian layanan DHCP, kemudian FTP ya, File Transfer Protocol, kemudian layanan satu lagi email, server mail ya, email server. Nah, yang Bapak contohkan sekarang ini atau Bapak simulasikan ya, yaitu layanan yang pertama HTTP ya, kemudian yang kedua layanan DHCP, kemudian yang ketiga layanan DNS ya. Nah, itu layanan-layanan yang ada di server. Nah, layanan HTTP adalah ya, atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol ya, untuk mengirim data melalui jaringan, tetapi datanya berupa web ya, berupa tampilan web, itu menggunakan protokol HTTP. Jadi HTTP server itu untuk memberikan komunikasi ke klien berupa transfer data web ya, paham ya? Jadi yang bisa bertukar data itu melalui website. Nah, itu memerlukan HTTP server ya, protokol HTTP. Kemudian DHCP ya, DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Konfigurasi Protocol. Nah, DHCP itu berfungsi untuk memberikan pengalamatan secara otomatis ya. Jadi server memberikan alamat jaringan atau yang biasa disebut IP address ke klien. Berarti itu kan secara otomatis. Kan sebelumnya untuk memberikan alamat komputer klien itu masih manual ya. Kemarin kita belajarnya kan masih manual. Diklik komputer klien, kemudian pilih desktop, kemudian IP konfigurasi, masukkan IP address-nya kan ya, yang statik. Nah, nanti dengan adanya layanan server ya, yang melayani DHCP, itu nanti klien cukup dikonfigurasi DHCP dan akan otomatis mendapat IP address ya. Nah, itu akan berpengaruh kalau misalnya komputer kliennya itu lebih dari satu. Misalnya ada puluhan ya, bahkan ratusan. Kan kalau satu-satu dikasih IP address kan manual, bisa dibayangkan kan? Tidak efisien ya. Satu-satu kalian ngasih alamat 192.168.1.1 sampai 1.200 misalnya. Nah, dengan adanya komputer server, maka pemberian IP address itu akan diberikan secara otomatis oleh server, komputer server. Paham ya? Nah, itu layanan yang kedua. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi HTTP server. Yang kedua DHCP. Ini yang ketiga terakhir ya. Sebenarnya ada 5 ya. Cuman ini Bapak contohkan yang 3.
DHCP, setelah DHCP itu DNS ya. DNS itu domain name system. Jadi sistem yang menerjemahkan IP address ke dalam bentuk teks atau dalam bentuk kalimat. Misalnya menghubungi alamat server 192.168.1.1 misalnya. Nah, kalian nanti di web ketika berkomunikasi melalui web itu komunikasinya tidak mengetikkan alamat IP address, tetapi mengetikkan DNS-nya yang sudah disetting. Jadi misalnya alamat IP-nya 192.168.1.1, nah diinisialkan menjadi misalnya apa nama DNS-nya, cigombong.com, smacigombong.com misalnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya IP address, cuman oleh DNS dirubah menjadi DNS, menjadi cigombong.com. Ya, berarti hari ini kalian akan belajar cara mengkonfigurasi HTTP, kemudian DHCP, dan yang terakhir DNS. Ya, silakan diperhatikan ya. Jangan ada dulu yang praktek seperti biasa. Perhatikan dulu ya. Jangan ada dulu yang praktek ya. Nanti kalau sudah dijelaskan silahkan dipraktekkan. Kelihatan nggak yang di belakang? Paket tracernya kelihatan ya. Bapak contohkan yang pertama HTTP server dulu. Ya. Atau Bapak kasih judul di sini. Jaringan client server ya. Client server. Kemudian ada komputer, kalau client server berarti ada komputer klien ya. Tuh. Dan satu lagi komputer servernya. Nah. Ya, seperti ini. Nah, ini dihubungkan karena NDFS ketemu dengan NDFS, maka kabelnya apa? Masih ingat nggak? Ya, yang cross, ya kabel crossover. Pas Ethernet kosong ini ke pas Ethernet kosong. Ya, baru kabelnya dicolokkan. Kemudian setting IP address. Nah, sebelum DHCP, ya ini sebelum belajar DHCP nih. Berarti IP address-nya secara manual, secara statis ya. Pilih menu desktop, kemudian IP konfigurasi, kemudian klik di tempat IP address 192.168.1.2. Kita asumsikan nanti server 1.1 ya, di network 1.1. Kemudian close, dan yang ini juga di close. Nah, kemudian konfigurasi yang server. Yang server ini sama IP-nya statis ya, 192.168, kemudian 1.1. Subnet max-nya 25.255.255.0. Kemudian di close. Kemudian pilih menu service. Nah, kalau di komputer server Cisco ini ada banyak layanan ya, ada HTTP, DHCP, DHCP6, kemudian FTP, DNS, syslog ya, NTP, email, dan FTP. Nah, tadi apa? HTTP ya. Nah, kemudian klik pilihan yang HTTP di bawah service ini. Kemudian
sudah ya, di on kan ini juga on, kemudian di close. Nah sekarang ini sudah terhubung nih, sudah diaktifkan. Tinggal dicoba di komputer klien. Klik komputer atau PC kliennya, kemudian desktopnya pilih yang web browser. Ya, yang web browser ini. Diklik. Nah, tadi alamat servernya berapa? 192.168.1.1 kan server ya. Kemudian klik go. Nah, ini sudah terhubung. Ada komunikasi dengan server dengan tampilan Cisco Packet Tracer. Ya, halamannya seperti itu. Nah, sekarang dipilih linknya di bawah, misalnya a small page ya. Berarti small page itu maksudnya tampilan yang sederhana dari sebuah web ya. Diklik small page-nya, maka akan tampil hello world ya. Nah, ini tampilan ini bisa diganti ya. Bisa dirubah. Di close dulu web browsernya, kemudian PC kosongnya ini di close. Nah, cara merubahnya ini Bapak udah sediakan scriptnya ya. Copy, kemudian ini script HTML ya. Kemudian klik di server kosong ini dan file manajernya ada hello world.html. Ini klik edit ya. Nah, ini dihapus, bawaan ini dihapus, kemudian paste di sini. Tampilan membuat biodata sederhana. Jadi nanti yang tampil di browser itu suatu tampilan yang menampilkan biodata ya. Kemudian save. Kemudian yes, klik yes. Ini di close desktopnya. Kemudian kembali lagi ke PC kosong ya. Diklik. Kemudian pilih desktop dan klik web browsernya. Arahkan ke server 192.168.1.1. Kemudian klik go. Nah, kemudian klik small page. Ya, tampil ya. Ini kan tampilannya web, berarti ini web sangat sederhana menggunakan bahasa HTML. Kalau kalian ingin belajar web, berarti ini script HTML kalian harus belajar. Nah, kemudian belajar juga script PHP, bahasa pemrograman PHP. Ya, kalau di pemrograman web ada banyak ya bahasa pemrogramannya. Yang pertama HTML, kemudian PHP, kemudian database-nya pakai misalnya SQL Server. Kemudian kalau tampilannya front end-nya bisa menggunakan Bootstrap. Ya. Kalau kalian ingin jadi programmer, semuanya itu menggunakan web bisa menggunakan framework ya, bisa kode igniter dan yang lainnya. Jadi berbeda dengan pemrograman yang kemarin ya, yang bahasa C. Kalau pemrograman web itu banyak ya, bermacam-macam. Nah, ini pemrograman yang sederhana menggunakan bahasa HTML, tidak menggunakan database, hanya menampilkan biodata aja, tulisan. Ini tulisan di dalam tabel. Warna bisa kalian ganti-ganti. Nanti kalian buat seperti ini ya, dengan biodata masing-masing ya, client server. Nah, ini untuk tampilan webnya. Berarti bisa berkomunikasi kan? Bisa ini ya. Komputer klien bisa memanggil HTTP atau web server di komputer server. Nah, yang dipanggil itu ini biodata. Nah, kemudian ini Bapak close juga ya. Untuk HTTP berarti bisa ya. Hanya aktifkan HTTP ini on dan HTTPS-nya on. Kemudian edit di hello world-nya ya, kemudian ganti script-nya dengan script HTML. Nah, ini untuk HTTPS.
atau HTTP ya. Kemudian yang kedua tadi apa? DHCP. Nah, DHCP itu untuk memberikan IP address ke klien secara otomatis atau diberikan oleh server ya, komputer server. Nah, caranya arahkan ya atau klik servernya, klik komputer server, kemudian klik menu service, kemudian pilih DHCP, diklik DHCP-nya. Kemudian aktifkan ya servisnya on DHCP, kemudian 192 ini 1.0 betul di full gateway-nya. Nah, sudah ya. Jadi cukup di servisnya diklik on. Nah, kemudian di close desktopnya, tampilan ininya, dan klik settingan yang ada di klien. Kemudian IP konfigurasi. Nah, ini ada menu, ada pilihan statik dan DHCP ya. Kemudian klik yang di DHCP-nya, pilihan DHCP. Kemudian request. Nah, akan diberikan alamat secara otomatis tuh, DHCP request success ya. IP address-nya berapa? 192.168.1.3. Nah, ini yang memberikan komputer server. Kalau bukan user ya, bukan, kalau dipilih statik berarti kita mengetikkan ya secara manual. Kalau ini diberikan oleh server. Jadi komputer ini diberikan IP address 192.168.1.3 oleh siapa? Oleh server. Ya. Jadi kalau ada 20 atau 30 PC komputer klien, cukup di DHCP akan dapat IP address. Paham ya? Oke. Desktopnya di close. Nah, ini udah selesai nih untuk konfigurasi DHCP. Ya, cukup diklik DHCP kemudian klik on. Nah, kemudian yang terakhir DNS, domain name system ya. Klik yang DNS nih di bawah. Masih di menu service, kemudian klik DNS. Ya. Nah, mau dibuat apa DNS-nya? Misalnya SMAN huruf kecil ya, SMAN1 cigombong.com ya. Kemudian ininya pilih A record. DNS service-nya diaktifkan on. Nah, kemudian alamat address-nya tentunya address server ya. 192.168.1.1. Kemudian klik add ya. SMAN1 cigombong.com. Kemudian DNS cache-nya di clear, cancel, kemudian desktopnya di close. Nah, dicoba di komputer klien. Kemudian pilih HTTP. Sebelum ke DNS, kita coba IP dulu ya, bisa apa enggak? 192.168.1.1. Nah, ini masih bisa. Nah, masih bisa. Sekarang kita coba menggunakan DNS SMAN1 cigombong.com. Kemudian go. Nah, bisa ya. Kemudian klik a small page. Bapak ulangi SMAN1 cigombong.com. Bisa membuat HTTP, DHCP dan DNS. Bisa dipahami nih ya tujuannya. Jadi kalian membuat server ya, komputer server yang apa, untuk servisnya itu
Yang pertama HTTP ya, untuk berkomunikasi melalui halaman web itu menggunakan HTTP. Kemudian DHCP server untuk memberikan IP address ya secara otomatis oleh server. Dan yang ketiga DNS itu untuk merubah IP address ke dalam IP address ke bentuk teks ya. Nah ini, kalau misalnya kalian ada yang error di sini, coba di komputer servernya ya, diklik di sini ada DNS ya, 192.168, kemudian pilih DHCP. Nah di sini DNS servernya, kalau misalnya ada beberapa komputer yang tidak bisa ya, ingat di DHCP, kemudian di pilihan DNS server di sini ada isian, diisi aja 192.168.1.1 DNS-nya ya, agar mengarah ke server. Nah, kalau sudah ini bisa di save ya. Gateway dikosongkan dulu, kemudian di close. Kemudian pilih yang PC client. Nah, pilih yang static dulu, kemudian pilih DHCP ya. Nah, maka DNS servernya akan mengarah ke 192.168.1.1. Kemudian bisa dicoba lagi di web browser. Ini web browser ini sama seperti Google Chrome ya, atau Firefox ya. Kalau ini browsernya tampilan Cisco. Ya, sebenarnya sih yang biasa kalian praktekkan itu di Chrome atau yang Opera ya, yang lainnya. Ini tadi itu SMAN 1 Cigombong. Hostname unresolved. Nah, ini di stop dulu coba ya. Kemudian pilih server di sini, DNS. SMAN 1 Cigombong. Nah, bisa ya. Jadi sekian ya untuk pembahasan HTTP dan DHCP dan DNS. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Berarti mengerti. Berarti siap dipraktekkan. Oke, terima kasih. Silahkan dipraktekkan.